Monster! Sambaran kali ini jelas tidak main-main Strike Back Mania. Diki dari tim mangrove bersikeras meladeni perlawanan ikan yang ingin melepaskan diri. Dan totol-totol bayangan ikan mulai muncul ke permukaan. Jelas ikan kerapu macan berukuran besar berhasil takluk di tangan Diki dari tim mangrove. Kerapu macan merupakan penghuni perairan Indo-Pasifik yang mendiami perairan terbuka, laut dangkal, kawasan pasang surut muara. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania dimanapun berada, kali ini saya berkesempatan mengadakan ajang battle fishing di perairan muara di daerah Terang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Perairan muara yang masih terjaga ekosistemnya menjadi spot fishing potensial bagi para peserta battle untuk menaklukkan perlawanan ikan-ikan penghuni muara. Ya, Strike Back Mania, di battle fishing kali ini saya bakal satu tim dengan Bang Fahmi dari tim Barista, dan lawan kita nih ada Bang Diki dan Bang Akbar dari tim Mangrove. Jadi seperti biasa yang kalah bakal dihukum. Kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini? Ikutin terus Mancing Mania Strike Back. Mantap. Kedua tim menggunakan kapal terpisah untuk mengumpulkan strike terbanyak. Lantas, tim manakah yang akan menggondol pulang trofi Mancing Mania Strike Back dalam ajang battle kali ini? Saksikan pertarungan mereka di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Ya, Strike Back Mania, ini kita udah sampai di spot nih, di Muara Desa Terang. Ini udah pada mulai lempar-lempar. Dan di sini katanya kalau mau pakai mino nih yang lidahnya panjang ini. Nah, ini dan karena kondisi airnya agak keruh nih, kemarin habis hujan. Jadi kita mau pakai coba yang warnanya cerah-cerah gini. Tiba di spot pertama, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan melempar umpan minnow andalan saya. Menggunakan piranti bait casting akan mempermudah saya menentukan akurasi titik lempar. Perlahan umpan saya tarik untuk menarik perhatian sang predator. Strike! Ikan pun langsung melawan dengan berusaha menarik tali pancing saya ke dalam air. Antisipasi yang tepat membuat saya bisa mengatasi keadaan dengan menahannya supaya tidak kembali ke sarang. Akhirnya, seekor kakap bakau alias mangrove jack berhasil saya paksa menyerah dan landed di kapal. Mantap! Nah, naik lagi nih, MG, Mangrove Jack. Lumayan Bang, tambah poin kita. Mantap Bang. Di belakang nih rame kayaknya, tim sebelah juga lagi banyak strike. Nah, kita mau cari babonnya. Dikenali dari warna sisiknya yang kemerahan, MJ menjadi salah satu primadona buruan para caster di wilayah muara. Di habitatnya, MJ memangsa udang, ikan kecil, cacing, dan krustasi kecil lainnya. Poin pembuka yang cukup menjanjikan bagi tim Barista Kopi. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap. Berpaling ke kapal tim mangrove, Akbar masih gigih berusaha melemparkan umpan minnow ke pinggiran pepohonan bakau, tempat di mana ikan biasanya bersarang. Tiba-tiba, joran langsung terhentak, tanda mendapat sambaran. Strike! Sebagai tim tuan rumah, Akbar tentu tak mau melepaskan kesempatan pertamanya ini. Ikan terus dipaksa mendekat ke arah kapal. Wow, lagi-lagi seekor mangrove jack berhasil landed ke atas kapal. Mantap! Sebagai predator, mangrove jack biasa hidup soliter. Namun ketika masih anakan hingga remaja, mereka cenderung hidup berkelompok. Bebatuan, akar-akar pepohonan bakau,
serta batang kayu yang terendam air menjadi lokasi favoritnya untuk bersarang dan menyergap mangsa. Berakhirnya mangrove jack berukuran lumayan besar di tangan Akbar jelas menjadi tambahan poin untuk tim mangrove. Mancing mania strike back, mantap! Dewi Fortuna masih belum hengkang dari tim mangrove. Kali ini giliran Diki yang memainkan perannya sebagai motor tim. Fish on! Strike, strike! Memiliki jam memancing yang tinggi di wilayah muara, membuat Diki tanpa perlu waktu lama untuk menuntaskan perlawanan ikan. Strike Diki pun mengusik rasa penasaran saya akan ukuran ikan yang didapatkannya. Naiknya mangrove jack di tangan Diki menandakan kalau aliran sungai ini merupakan rumah ideal bagi sang predator. Dulangan poin tim mangrove kembali bertambah. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Bang Andi, ikannya tuh di sini bang. Kamu lempar di mana dari tadi? Mancing tuh yang benar dikit bang. Jangan cuma tarik umpan lah bang. Memancing di area perairan muara jelas banyak sekali tantangannya. Salah satunya yang harus menjadi perhatian penting bagi para angler adalah mengantisipasi kehadiran top predator penghuni muara, yaitu buaya muara. Nah di sini nih ada poster himbauan nih. Jadi di sini emang banyak sering muncul buaya di sini. Makanya kalau kita masuk spot mancing, emang harus sama orang lokal sini nih, biar aman. Benar saja Strike Back Mania. Baru saja kami mengarungi perairan muara untuk berpindah ke spot, mata kepala saya langsung tertuju ke arah sang predator yang sedang berdiam diri. Buaya muara atau Crocodylus porosus adalah salah satu jenis buaya terbesar di dunia. Kasus buaya muara menyerang manusia hingga hewan ternak peliharaan warga sudah kerap terjadi. Makanya ada beberapa pantangan agar semua bisa dengan aman dan nyaman ketika memancing di perairan muara. Tidak membuat suara gemuruh di permukaan air dan larangan membuang sisa isi perut atau potongan ikan di perairan adalah sebagian dari pantangan tersebut. Hidup berdampingan dengan predator seperti buaya selayaknya membuat kita harus bertindak bijak dengan tidak mengusiknya. Bagaimanapun juga, keberadaannya di alam liar merupakan penyeimbang bagi ekosistem perairan. Tanpa terasa, waktu berlalu cukup cepat. Matahari yang sudah mulai terik menjadi pertanda jam makan ikan sudah lewat. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada tingkat keagresifitasan ikan-ikan target battle kali ini. Ya, ini karena udah siang dan emang udah jamnya istirahat nih. Kita mau cari tempat teduh dulu, mau istirahat. Cap, bekal kita bawa. Ada bang, ada bang. Ketika memancing seperti ini sangat penting untuk membawa bekal dari daratan. Waktu battle yang terbatas, bekal praktis sangat disarankan untuk mempersingkat waktu istirahat. Wih, enak. Lauknya ada Cap? Ada bang. Coba lihat lauknya mana Cap? Ya, lauknya nggak ada bang. Gimana nih? Gimana Bang Fahmi? Sepertinya rekan setim saya ini punya solusinya nih, Strike Back Mania. Tapi kayaknya ada yang aneh nih. Duh, Bang, kok malah bikin kopi? Ini nggak ada lauk kita, lapar-lapar. Udah Bang, tenang aja. Saya pun terheran-heran dengan kebiasaan masyarakat lokal Manggarai Barat, Strike Back Mania. Bang, ini ngapain Bang? Kok nasi Udah, dikasih kopi? Gini caranya. Wah, bener. Iya, kan kebiasaan di sini kita makan nasi pakai kopi bang. Coba dulu Bang, masa. Enak, Oke, pakai biskuit. enak. Jujur saja, perpaduan nasi dengan kopi seperti ini jelas baru saya temui untuk pertama kalinya. Ya, daripada kelaparan, jelas saya pun mau tidak mau ikut mencoba kebiasaan masyarakat seperti ini. Ntar rasanya kayak nasi sama kecap manis. Karena kopinya juga manis, dikasih gula tadi Bang, sama Bang Fahmi. Iya bang. Kurang lauk nih, kalau kasih telur kayaknya lumayan juga ya.
Meskipun terlihat cukup aneh, ternyata nasi dengan campuran kopi cukup bisa diterima oleh lidah saya. Kebetulan saya juga pecinta kopi, jadi anggap saja makan sekalian ngopi. Ketika tim saya sedang menikmati nasi kopi, ternyata tim lawan juga berinisiatif untuk mengolah ikan hasil pancingan. Membersihkan sisik ikan mangrove jacknya, Diki lalu menyayat badan ikan seperti ini. Yap, tim mangrove ternyata mau mengolah ikan kakap bakaunya menjadi ikan bakar. Selagi Diki menyiapkan bakaran ikan, Akbar sibuk meracik sambal untuk cocolannya. Perasan lemon segar ditambah irisan cabai dan tomat akan dipadukan dengan kecap manis. Daging yang awalnya kemerahan perlahan mulai berubah warna menjadi putih susu. Tandanya ikan bakar tim mangrove sudah matang nih Strike Back Mania. Untuk menambah aroma dan rasa, olesi daging ikan dengan minyak goreng. Meskipun sudah menyantap nasi kopi, namun melihat tim lawan melahap ikan bakar, kok saya jadi tergoda ya. Kesempatan ikut bergabung tentu tidak boleh disia-siakan begitu saja dong. Ini nih emang paling enak kalau makan ikan hasil pancingan orang ya. Gimana Bang Fahmi? Rasa daging yang manis ditambah cocolan sambal kecap yang gurih memang bikin kami semua tidak ingin berhenti mengunyah. Ya, meskipun masih bertarung untuk mengumpulkan strike ikan sebanyak-banyaknya, namun kalau sudah urusan mengisi perut, lawan pun menjadi kawan. Inilah istimewanya Mancing Mania Strike Back. Mantap! Begitu perut sudah terisi penuh, aura persaingan kembali ditebarkan oleh kedua tim. Fahmi yang notabene seorang barista kopi, masih cukup getol melemparkan umpan minnow ke sisi pepohonan bakau. Tak perlu waktu lama untuk menunggu joran yang melengkung di sambar ikan. Strike! Strike! Yuhu! Melihat kekuatan ikan yang kuat di awal strike dan mulai melemah tenaganya di tengah pertarungan, sudah bisa dipastikan bahwa ikan dari keluarga Krapula yang akan menambah pundi-pundi poin tim barista kopi. Sepertinya racikan nasi kopi berhasil memberikan peruntungan dengan mendapat sambaran seekor kerapu. Mantap Bro Fahmi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tiba di spot lain, Diki dari tim mangrove jelas tidak mau tinggal diam. Umpan minnow segera dilempar untuk mencoba menarik perhatian ikan. Benar saja, Dewi Fortuna jelas sedang berpihak ke Diki nih, Strike Back Mania. Strike! Tuh, sebentar lagi. Wow, ikan terus melawan meskipun sudah mendekat ke samping kapal. Dari penampakannya, seekor mangrove jack berukuran lumayan besar berhasil terpedaya oleh umpan Diki. Iya. Lumayan nih size-nya nih, akhirnya naik juga yang lumayan gede. Oh, ayo. 2 kiloan kayaknya ini. Ada 2 kilo Bang kayaknya nih. Tampaknya Diki cukup kewalahan untuk menaikkan ikan. Oh. Dan hasil yang tidak diharapkan pun terjadi. Loncat. Udah sampai depan kapal, lepas. Itu dia. Jangan sombong Bang. Ini kita cari lagi ya. Ayo mana tadi dia lempar situ ya. Ayo Bang Fahmi lempar situ Bang. Diki pun hanya bisa meluapkan kekecewaannya dengan tertawa. Sabar Diki, cari lagi emaknya, pasti masih banyak kok. Maju ke, boy. Maju. Mancing Mania Strike Back, mantap.
Atmosfer persaingan dalam ajang battle kali ini semakin memanas nih Strike Back Mania. Kapal dari tim lain ternyata juga mengincar spot yang kami tuju. Ini persaingannya ketat banget nih. Kita ketemu satu spot kita langsung berebutan spot nih. Lempar-lempar semua saling nyangkut. Ayo bang. Ini dihalangin lagi kapal kita nih. Woi. Balapan antar perahu dengan cara mendayung untuk cepat-cepatan sampai ke spot pun tak terhindarkan. Posisi menentukan prestasi nih Strike Back Mania. Balap-balapan cari spot. Menerapkan teknik casting, kita dituntut jeli menempatkan umpan pada titik sasaran. Hal tersebut jelas tidak mudah seperti kelihatannya Strike Back Mania. Salah satu cabang dari sport fishing ini mulai dikenal pada era tahun 1930-an dengan teknik pertama adalah surf cast atau casting dari pantai. Selanjutnya, teknik casting berkembang pesat hingga terciptanya piranti khusus untuk akurasi seperti bait casting ini. Ini kalau resikonya casting ya gini nih. Kita lempar kan masuk ke lubang-lubang ini nih, sela-sela pohon. Tempat sembunyikan, tapi juga pas lempar ada resiko nyangkut. Jadi ya ginilah. Oke, lanjut mancing lagi. Mancing Mania Strike Back, mantap. Nah ya, Strike Back Mania. Ini tempat kita mancing ini juga ternyata lalu lintasnya warga Terang nih. Ini ada nelayan. Sama tadi juga ada yang untuk transportasi ke desa sebelah. Tadi ke desa mana bang yang tadi? Rosok. Desa Rosok. Nah, jadi emang lalu lintasnya lumayan nih. Kita udah berapa jam mancing sini banyak yang lewat juga. Jalur muara yang berdempetan langsung dengan pemukiman warga jelas lebih memudahkan mobilisasi menggunakan perahu Strike Back Mania. Melihat rekan tim saya sudah berhasil mendapat sambaran ikan setelah jeda istirahat, menjadi pelecut semangat saya untuk kembali mendapatkan ikan. Lempar umpannya, mainkan jorannya, dan fish on! Strike! Lengkungan joran dan kencangnya tali pancing menandakan adanya perlawanan ikan. Tenaga ikan terasa cukup kuat, namun ini bukan menjadi perlawanan berarti bagi saya. Ini dia si kakap bakau yang berhasil saya taklukkan. Layaknya ikan-ikan kakap lainnya, mangrove jack memiliki gigi taring menonjol di rahangnya untuk menangkap dan menahan mangsa. Gigi tajam ini bisa mengakibatkan cedera parah terhadap angler yang tidak hati-hati. Landitnya seekor MC tentu menjadi poin tambahan bagi tim barista kopi. Mancing Mania Strike Back, mantap. Berpaling ke tim mangrove Strike Back Mania. Akbar yang berdiri di haluan depan kapal semakin penasaran dengan sambaran penghuni muara Sungai Terang. Reel BC diputar perlahan untuk memainkan umpan minaunya. Tiba-tiba saja joran dihantak dan reel diputar dengan cepat. Strike! Strike! Perlahan seekor mangrove jack berhasil digiring mendekat ke kapal dan berhasil dipaksa naik oleh Akbar. Belum sempat Akbar memamerkan ikannya, giliran Diki yang sibuk meladeni perlawanan ikan. Strike! Waduh di bawahnya. Strike! Masuk dia, masuk. Wow, sepertinya spot tim mangrove kali ini menjadi arena kakap bakau untuk bermain-main. 2 ekor mangrove jack berhasil landed di atas kapal tim mangrove dalam waktu hampir bersamaan. Mantap! Jadi Bang Andi. Bukan mocel-mocel mulu, nariknya umpan lagi. Aduh, yang penting poin. Poinnya Bang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Sebelum melanjutkan battle, ada baiknya saya perkenalan tim mangrove terlebih dahulu.
Kekompakan dan kelihayan mendapatkan sambaran ikan ternyata tidak lain dan tidak bukan karena mereka berdua adalah penggiat konservasi area mangrove. Selain memancing, aktivitas rutin Diki dan Akbar adalah menjaga kawasan dengan merawat bibit bakau yang baru tumbuh. Estuaria mangrove merupakan kawasan penting bagi ekosistem pesisir. Selain menahan abrasi, kawasan hutan bakau berperan sebagai sumber oksigen bagi tanah, air, dan berbagai macam biota air lainnya. Mantap Mas Bro! Saking asiknya melempar umpan, tidak terasa rintikan air dari langit sudah mulai membasahi kami. Hujan yang semakin deras tidak mampu menggoyahkan Diki untuk terus mengincar sambaran ikan. Akhirnya, tangan amis Diki kembali mengeluarkan tajinya. Dan fish on! Ayo Diki, sekarang jangan biarkan ikannya lolos lagi ya. Pelan namun pasti, seekor mangrove jack berhasil takluk di tangan amis Diki. Tambahan poin pun diberikan untuk tim mangrove. Mantap! Mancing mania strike back, mantap! Kalau Diki saja bisa ngotot, tentu saya juga harus lebih ngotot lagi untuk mendapatkan sambaran ikan. Ini tadi nih cuacanya panas, hujan. Ini panas lagi nih. Ini tapi gimana Bang? Semangat, masih semangat? Semangat Bang. Kita jangan sampai kalah tuh sama tim sebelah. Ini semoga juga gerimis-gerimis gini ikan pada mau makan nih. Bang, mancing lagi Bang. Nyangkut nih Bang Pamin. Oke, mancing mana strike back, mantap. Beberapa kali percobaan saya akhirnya membuahkan hasil juga. Strike! Aduh. Wah! Lagi nyelamatin. Lur, strike. Aduh. Telat mengantisipasi sambaran, akhirnya ikan berhasil menarik umpan kembali ke dalam air dan tersangkut. Bang Fahmi dan Kapten Kapal terpaksa ikut membantu saya untuk melepaskan umpan yang tersangkut. Ini ikannya masih ada. Ini karena tadi fightnya di pinggir, ikannya keburu masuk ranting. Lagi diselamatin. Memancing di perairan muara sangat memungkinkan ikan untuk kabur dan kembali berlindung di sela-sela akar tanaman mangrove. Ayo dong ikan, sini tunjukkan dirimu biar nongol di TV. Gue bisa naik nih, biar nambah poin. Akhirnya seekor mangrove jack berhasil naik ke kapal. Ikannya berhasil kita angkut, kita selamatkan. Nih. Gimana Bang Fahmi? Mantap. Kita lempar-lempar lagi. Mantap Bang. Mangrove jack size setengah kilo. Kita cari lagi ya babonnya. Mancing one strike back, mantap. Hujan sudah reda, namun kondisi air di muara yang semakin keruh membuat kedua tim cukup kesulitan untuk mendapatkan tambahan poin. Kondisi yang sudah tidak kondusif membuat kedua tim sepakat untuk menyudahi perhelatan battle fishing di perairan muara, Desa Terang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi, tim manakah yang berhak membawa pulang trofi Mancing Mania Strike Back? Sabar ya. Ya Strike Mania, ini depan saya ada 2 spesies yang berhasil kita dapat hari ini. Ada MG atau mangrove jack dan ada juga kerapu. Ini walaupun dua-duanya spesies yang hidup di habitat yang sama di air payau, kita mau coba bandingin nih perbedaan antar kedua spesies ini. Mari kita mulai dengan si ikan dengan harga fantastis ini dulu. Nah, dari bentuk mulutnya, mereka cara makannya aja udah beda nih. Si ikan kerapu ini cenderung dia langsung ditelan utuh mangsanya. Karena memang cenderung dia makannya ditelan. Dan bentuk giginya nih, runcing-runcing dan kecil. Nah, ini memungkinkan jadi si mangsa yang udah masuk ke mulutnya susah mau keluar lagi, susah mau kabur. Jadi di dalam mulutnya nih, ini ada krustasea, kepiting-kepiting kecil. Ntar kita mau coba bedah juga di bagian lambungnya, ada apa lagi. Memiliki karakter sebagai predator, tentu bentuk rahang dan susunan gigi mangrove jack sangat berbeda dengan kerapu Strike Back Mania. Beda sama kerapu, kita lihat nih, mangrove jack
giginya jarang, bentuknya lebih runcing-runcing, lebih tajam. Mangrove Jack dia cuma mau makan lur-lur yang ya rasa dia sanggup di mulutnya dia aja, nggak kayak kerapu. Nah, dan ikan mangrove jack ini termasuk salah satu ikan indikator perairan. Jadi dia hanya mau tinggal di perairan yang masih bersih airnya. Setelah membedakan bagian mulutnya, yang membuat saya penasaran adalah mengetahui makanan alami dua spesies ikan ini. Bagian lambung menjadi organ utama untuk saya bedah. Ini isi lambungnya masih ada cangkang krustasea, ini kayaknya kepiting. Jadi emang di sini kepiting banyak banget. Bahkan makanya di sini juga Desa Terang termasuk penghasil kepiting. Nah, ini MJ-nya sekarang kita belah. Nah, dan ini pas ngebelah kedua spesies ini juga beda tekstur dagingnya. Emang kerapu ini lebih lembut dagingnya dibanding MJ. Tidak heran jika kerapu menjadi primadona bagi para pecinta seafood karena dagingnya yang lebih enak. Nah, si MJ ini walaupun lambungnya kosong, terus di ususnya ini penuh sama cangkang kepiting juga nih. Ntar kita buka ya. Nah, jadi ternyata emang makanannya kedua spesies ini sama, dan emang si populasi kepiting makanan mereka ini sangat banyak di sini. Makanya mereka juga jumlahnya masih banyak. Dan bagaimana dengan jenis kelamin kedua spesies ikan penghuni air payau ini, Strikeback Mania? Nah, dilihat dari size-nya ini, kedua ikan ini masih belum dewasa kelamin, jadi kita belum bisa nentuin nih dia kelaminnya jantan atau betina. Oke, sekian bedah hari ini, Mancing Mania Strikeback, mantap. Eits, saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba nih, Strikeback Mania. Saatnya mengumumkan tim pemenang dalam ajang Battle Fishing kali ini. Oke, jadi tim dengan jumlah ikan terbanyak adalah tim Mangrove. Selamat untuk tim Mangrove yang dimotori oleh Akbar dan Diki. Mantap! Oke, jadi seperti biasa nih Bang, kita kalah nih, jadi kita harus terima hukuman nih. Apa nih hukumannya Bang? Oke, siap Bang. Ini Bang, kami sudah siapkan reseknya Bang. Kok dia udah siapin, berarti udah pede banget menang ya? Untuk yang kalah Bang ya, bersihkan ya. Kesempatan nih Bang. Iya. Oke. Karena emang tim pecinta Siap. lingkungan ya. Siap. Oke Bang, ayo Bang. Ayo Bang. Ya, menang kalah dalam sebuah kompetisi menjadi hal yang biasa. Bagi tim barista kopi harus sportif dan legowo ya menjalankan hukumannya. Tuh Bang, Pokoknya ayo, harus Bang. bersih lah. Harus bersih ya Bang ya. Tidak boleh dilewatkan tuh. Oh ya, Strikeback Mania, kalau tim kalian mau ikut keseruan battle fishing, jangan sungkan-sungkan buat ngajak tim Mancing Mania Strikeback ya. Mancing Mania Strikeback, mantap! Labuan Bajo adalah salah satu magnet wisata andalan Indonesia. Kota yang dijuluki 1000 sunset ini merupakan rumah bagi sejumlah suku, salah satunya suku Bugis. Kalau sudah membahas suku Bugis, jelas tidak bisa lepas dari kuliner khasnya, yaitu coto. Ya, Strikeback Mania, sekarang saya udah sama Chef Luis dari Labuan Bajo, dan ini udah ada ikan hasil tangkapan kemarin nih. Ada ikan MG sama kerapu. Ini mau dimasak apa nih Chef? Nah, karena kita di Labuan Bajo nih mayoritasnya pesisir Bugis nih ya. Kita pengennya bikin coto aja sih kayaknya. Coto pakai ikan? Pakai ikan. Pertama-tama saya harus membelah daging ikan kerapu dan mangrove jack menjadi beberapa potong. Setelah itu, potongan daging diberi perasan jeruk nipis serta taburan garam dan lada untuk mengurangi rasa amis dan menjaga kesegarannya. Selagi potongan ikan dimarinasi, saya mengiris bumbu rempah sebagai penyedap untuk bumbu cotonya. Selanjutnya, bumbu ditumis terlebih dahulu hingga harum, Strikeback Mania. Setelah aroma bawang tercium harum, tambahkan air secukupnya sebagai kuah cotonya. Lalu tunggu hingga mendidih.
Kalau kuah sudah mendidih, baru deh masukkan potongan daging ikannya. Nah, ini apalagi nih chef, kita apain Nah, nih? kalau udah kayak gini prosesnya tuh kita masukin bumbu halus. Bumbu halus. Nah. Wih, ini bumbu Oh cotonya. ya, itu yang bumbu cotonya. Tambahkan bumbu penyedap dasar seperti gula dan garam secukupnya. Selagi menunggu rebusan daging ikannya matang, saya menyiapkan potongan tomat segar. Masukkan potongan tomat dan beri tambahan santan sebagai penguat rasa gurih pada kuah coto ikan ala Mancing Mania Strike Back. Aduk terus dengan api kecil supaya santan tidak pecah dalam proses pemasakan. Terakhir, tambahkan potongan daun bawang untuk menguatkan aroma cotonya. Makan coto tentu tidak lengkap kalau tanpa buras. Bentuknya mirip seperti lontong, tapi cara mengolahnya sedikit berbeda. Beras dan santan dimasak selama 4-6 jam untuk menciptakan cita rasa gurih pada burasnya. Oke, ini udah jadi coto ikannya dan ini udah ditemenin sama teman-teman kita ya. Ayo kita makan, chef. Oke. Ayo bang. Rasa rempah yang kuat dipadukan dengan gurihnya kuah coto serta daging ikan kerapu dan kakap bakau yang segar jelas menjadi perpaduan cita rasa terbaik. Nah ini nih, Strike Back Mania. Cocok banget emang makan yang kuah-kuah gini pakai buras ya chef ya. Jadi kuahnya itu nyerap ke si burasnya ini dan mantap. Ini karena saya dapatnya yang bagian ikan kerapu, ini dagingnya lembut banget. Jadi pas masuk mulut aja kayak meleleh gitu. Yang dapat ikan MJ gimana, chef? Wah, enak banget. Kalau begitu, izinkan kami semua untuk menghabiskan coto ikan ala Mancing Mania Strike Back. Mantap!